dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Betapa luar biasa limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada nyatanya permintaan kita panyuwun kula panjenengan sami maring Allah niku kata sing disukani saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dadi lamun ana wong aku dewek doa kita beri ijabah ya. Kaya. Tapi yang jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita semua. Yang jelas kita taatnya pada Allah Subhanahu wa taala itu belum seimbang, durung sepira daripada kula panjenengan sami disukani pirang-pirang nikmat saking Allah Subhanahu wa taala. Maka leres salah setunggal kitab nyebutaken betapa luar biasa kula panjenengan sami yang ada dalam hati meyakini kalimatut tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah nikmat yang luar biasa yang bisa kita semua menjadi hamba Allah as-sa'adah fid dharain, kebahagiaan yang hakiki dunia sampai akhirat. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, warga Nahdien, salawat dan salam semoga selalu tercurahkan ke haribaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bijahin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dengan kebesaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ij'al auladana wa dzurriyyatana wa talamidana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa la taj'alna wa iyyahum min ahli khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Disinilah hebatnya betapa luar biasa jam'iyah, bukan hanya sebatas nasional akan tetapi sampai dunia, sampai internasional. Jam'iyah Nahdlatul Ulama Nahdiyah punya amalan yang sangat luar biasa yang harus kita rawat, di antaranya manaqib, marhaba, jam'iyah sholawat, jam'iyah yang ada di Nahdlatul Ulama, jam'iyah yang kita selalu hidupkan, kita rawat sampai ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairul anam, khairul anbiya wal mursalin, sehingga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tentunya kita semua belajar daripada asatid wal asatidah yang ada di desa masing-masing, yang semuanya sangat keilmuannya jelas muttasil ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bekal dari asatidah yang asal mula dari mulai kecil kita belajar, yang jelas itu punya sanad keilmuan yang muttasil pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berbahagialah kita semua dibekali dari para alim ulama. Saya ingat betul ada salah satu syair yang sangat luar biasa. Beliau adalah Kiai Muhammad, menantu dari Ki Haji Satori Arjabinangun, yang bunyinya begini: ayu batur pada lanyanyun maring Allah insya Allah kita tentrem hasil maksud saking Allah. Alhamdulillah. Artinya betapa luar biasa kita dibekali dari kecil, belajar dari usul-usul yang ada di ranting masing-masing, sehingga bekal dari itulah kita belajar terus menerus, yang pada akhirnya menjadi hamba Allah yang mengerti betul tentang cara ibadah yang benar sesuai ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka masya Allah, perjuangan ingkang luar biasa para kiai pesantren. Sebab kalau berbicara jam'iyah yang begitu besar di dunia ini tidak lepas dari
perjuangan para alim ulama, para kiai yang ada di Nusantara Negara Kesatuan Republik Indonesia, di pesantren-pesantren kita yang kenal sekarang ini. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia. Terus bagaimana langkah kita sebagai orang tua? Bagaimana generasi Nahdlatul Ulama yang begitu besar, pirang-pirang turunan kula panjenengan sana. Bayangkan Bapak, di Cina yang sekarang sudah sekian miliar manusia, di Indonesia yang sekarang sudah 200 sekian juta, maka betapa luar biasa teknologi yang sangat cepat, yang pada akhirnya bagaimana anak cucu kita, anak-anak kita belajar sesuai agar kita bisa menghasilkan pelajaran yang ada di pesantren atau di majlis-majlis binaan Nahdlatul Ulama. Maka hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat luar biasa, yang pertama, baginda Nabi Muhammad SAW memerintahkan, bahkan kita suruh memilih, kalau bisa syukur kun aliman, jadilah orang yang mengerti. Orang yang mengerti, masya Allah, makanya pangapunten sedikit kula bade tanglet panjenengan bakal ziarah teng Sunan Muria niku pegel napa boten? Pegel napa boten? Pegel ya, teng gunung luar biasa. Panjenengan ziarah ke Wali Songo karena kita meyakini, bahkan termasuk kula panjenengan sami bakal mirengaken dawuh ulama, dalil Al-Qur'an sing nyebutaken siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ulama-ulama kita, ulama-ulama Nahdlatul Ulama seneng ziarah lah nyatai ziarah niku sunnah. Kula panjenengan sami ziarah ning ulama, kanjeng Nabi dawuh, man zaral ulama faqad zarani. Barang siapa yang ziarah kepada ulama faqad zarani, maka sungguh orang tersebut ziarah kepadaku. Itu kata Rasulullah SAW. Apalagi yang mengerti tentang tata bahasa. Kita kenal di pesantren yang dimulai amthilatut tasrifiyah, kita kenal yang namanya jurmiyah, kita mengenal amriti. Qad kalau sudah masuk kepada fi'il madhi itu akan mempunyai dua makna. Yang pertama tahqiq, yang kedua diantaranya takrib. Lafaz manzaroni, manzarul ulama'a faqad zarani. Barang siapa yang ziarah kepada ulama, maka sungguh orang tersebut ziarah kepadaku, ziarah ning Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jangankan ziarah, andaikan kita semua menceritakan tentang orang-orang soleh, menceritakan tentang auliyaillahi ta'ala, menceritakan sejarah anbiya wal mursalin yang bisa wasilah, sebagai wasilah, sebagai pelantara turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka rekula senian kelingan bae anak wong tua bakal cerita Sunan Kalijaga kan iku diusahakan muduk disit. Bayangkan iku muduk disit langsung diceritani wong tua ke arep cerita Walang Sungsang, pengen cerita Mbah Kubu, pengen cerita Sunan Gunung, iku muduk disit. Kenapa? Karena ketika kita menceritakan tentang orang-orang soleh, jami'il awliya wal ulama ila amilin al mukhlisin wal muqarrabin, yang akan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pantas tiang-tiang sing sengit, sing amalane perlu dengan kehati-hatian. Mungkin-mungkin pula panjenengan sami berusaha kelawan ilmu ni para alim ulama, setelah mengerti kita menjadi hamba Allah, nah dingin mengamalkan ilmu yang selama ini kita diberikan oleh para alim ulama Nahdlatul Ulama. Insya maka hadirin bapak-bapak, adik-adik sekalian, ada sebuah syair yang ternyata untuk mengingatkan kita yang mengerti tentang ilmu, yang mengerti tentang pengetahuan. Ada sebuah nazam yang mewujudkan begini: fa'alimun bi'ilmihi
lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'ubadil wathan fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'ubadil wathan. Fa'alimun, orang yang mengerti. Kita oleh Allah diberikan nur, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secercah cahaya tentang keilmuan. Setelah Allah memberikan hidayah kepada kita, karena ilmu itu la yuhda li'asin, tidak akan ditunjukkan kepada orang yang ahli maksiat. Maka pantas putra-putra ulama besar, para kiai, orang-orang soleh, ketika mengerti sebuah ilmu pengetahuan, beliau selalu mengamalkan apa yang beliau ketahui dari ilmunya, guru-gurunya, sehingga pantas semakin kesana, semakin tua Allah berikan ilmu-ilmu yang sangat luar biasa. Maka bagi kita, agar kita tidak punya rambu-rambu, tadi disebutkan dalam nazam fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan, orang yang mengerti ilmu ternyata dia tidak amalkan. Wis ngerti nikiku boten sae, nikiku haram, nikiku maksiat, biasa baik. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'ubadil wathan. Dia mengerti tapi dia tidak diamalkan. Orang yang seperti itu nanti Allah siksa sebelum orang yang menyembah api disiksa. Na'udzubillahi min. Ibu, Indonesia, hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia. Yang kedua, kun aliman au muta'alliman, orang yang belajar, maka betapa luar biasa kita diajarkan di pesantren-pesantren kita binaan di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Dari Sabang sampai Merauke kita tahu mana pesantren-pesantren yang pahamnya seperti kita, ahlu sunnah wal jamaah, yang sanad keilmuannya bertasbih ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bapak-bapak, para kiai, para asatidz, disinilah peran pengurus ranting Nahdlatul Ulama. Kalau bisa sering menyampaikan di tengah-tengah masyarakat agar anak cucunya ketika pesantren jangan hanya sebatas pesantren. Carilah pesantren yang sudah jelas sama dengan kita, yang sudah jelas sanad keilmuannya, yang sudah jelas sama seperti kita merawat yang ada di Nusantara tercinta ini. Insya Allah kalau generasi yang akan datang, kita berusaha semaksimal mungkin generasi adik-adik kita, anak-anak cucu kita yang ada di ranting masing-masing, kita arahkan pesantren-pesantren yang sudah jelas. Insya Allah Nahdlatul Ulama, paham ahlu sunnah wal jamaah di negara kesatuan Republik Indonesia ini akan tetap jaya, akan tetap berkah min yaumina hadza ila yaumin nahqa. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, jadi kita berusaha menjadi hamba Allah, orang yang selalu belajar. Apa jebul? Selalu belajar. Masya Allah. Maka kita sering diingatkan oleh ulama-ulama yang paham tentang usul fikih, segala sesuatu yang akhirnya mendapatkan pahala itu akhirnya dengan bihusnil niyah, dengan niat. Apa jebul? Dengan niat. Kan anak kadang mau ngaji, nah kita pengen ngaji daripada sepi di rumah, daripada sepi. Lah, sing bagus nih bang, dodi kalau panjenengan sami belajar itu sampai kita akhir hayat. Bahkan kalau panjenengan sami kita meyakini, bahkan ketika mayat ditalqin, kita tahu ya, ketika mayat ditalqin, umpama dia namanya Abdullah, Abdullah, kamu sekarang sudah kembali pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ditanya oleh malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa malaikat sama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, cuma bedanya tidak makan dan tidak minum, bukan laki-laki dan bukan perempuan, dan malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala maksum terjaga dari perbuatan dosa. Sama
Jadi Abdullah, kamu ketika ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa imammu, maka kamu jawab dengan tegas. Aja kaget, aja wedi, pada baik. Makanya pelajaran bocah cilik sih, pelajaran bocah cilik akidatul awam kah. Wal malakul ladzi bila abi wa la akla la syurba wa la nauma lahu tafsilu ashri minhumul jibrilu mikailu israfilu izrailu munkar nakir wa raqibu wa kada adidu malikun wa ribanuh kata. Malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika orang sudah kembali, ketika orang sudah kediang lahan, ikut diajar mani sampean lamun malaikat takunkah. Lalu malaikat takut, siapa pangeran sampean? Jawab sing tegas, Allah subhanahu. Makanya mugi-mugi sing tenang mawon, mugi-mugi kelan kula panjenengan sami kelawan saged saking para ulama, para karo kiai, insyaallah kula panjenengan sami selamat dunia sampai rugi teng akhirat. Amin ya rabbal amin ya rabbal. Sedulur sedanten ingkang mulia, sing nomor 3 kun aliman Allah ta'aliman Allah hebat, orang yang cinta. Mimi sedang berdiri pengajian busung ya bohong. Allah hebat, demen. Ya Allah, saya menjadi orang yang sibuk luar biasa, lamun belajar kabeh sempat lah, si penting demen anak pengajian, masya Allah luar biasa. Ada kegiatan jamaiyah Nahdlatul Ulama, manaqib, tahlil, kegiatan-kegiatan yang ada di wadah Nahdlatul Ulama, dia suka, dia cinta mengambil dawai kanjeng Nabi, yuhsaru ma'aman ahad benjang teng akhirat Gusti Allah subhanahu wa ta'ala ngumpulaken sareng tiang-tiang sing disenengi waktu urip ning alam dunya. Maka luar biasa kaidene Pak Haji Khairun, masya Allah mahabbah ilal ulama sing luar biasa. Mugi-mugi anugerah saking Allah subhanahu wa ta'ala kula panjenengan sami leres-leres duweni mahabbah demen sareng para ulama, para kiai. Tujuannya apa? Supados urip kula panjenengan sami terarah selamat sampai dugi teng akhirat. Amin ya rabbal. Saking kula cekap semanten mawon, kurang lebih nu agung pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.